Pernah tidak kita melihat materi pembelajaran yang sebenarnya penting tetapi terasa sulit dipahami dan membosankan? Padahal kita tidak tahu masalahnya ada pada isi materi tersebut. Bisa jadi masalahnya ada pada cara bahan ajar itu dirancang. Bahan ajar yang baik bukan yang berisi informasi tetapi juga harus mampu menarik perhatian, membantu pemahaman, dan membuat siswa lebih semangat belajar. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai desain bahan ajar, mulai dari pengertiannya, pentingnya desain bahan ajar, hingga prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, serta langkah-langkah penyusunan sampai contoh sederhana dalam penerapannya. Desain bahan ajar adalah proses merancang materi pembelajaran agar tujuan belajar dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, desain bahan ajar bukan hanya soal membuat materi tampak menjadi bagus, tapi juga tentang bagaimana isi materi tersebut disusun, disajikan, dan dikemas agar mudah dipahami oleh peserta didik. Bahan ajar sendiri dapat berbentuk berbagai macam seperti modul, lalu LKPD, slide presentasi, maupun video pembelajaran dan e-modul. Jadi, ketika mendesain bahan ajar, guru tidak hanya memikirkan apa materi yang diajarkan, tetapi juga bagaimana cara menyajikan agar siswa tertarik pada materi dan memahami isi pembelajaran tersebut. Dari sini, kita bisa memahami bahwa desain bahan ajar adalah bagian penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, desain bahan ajar tersebut sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap proses belajar siswa. Yang pertama, desain bahan ajar yang baik dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi. Materi yang rumit akan terasa lebih sederhana jika disusun dengan runtut dan jelas. Yang kedua, desain bahan ajar yang menarik dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar. Tampilan yang rapi, penggunaan gambar yang tepat, dan bahasa yang sederhana membuat siswa lebih fokus pada materi tersebut. Yang ketiga, bahan ajar yang dirancang dengan baik membantu guru mengajar lebih terarah. Guru memiliki panduan yang jelas dalam menyampaikan materi. Dan keempat, bahan ajar juga dapat mendukung pembelajaran mandiri. Jadi siswa dapat belajar kembali secara mandiri melalui bahan ajar yang sudah disusun dengan baik tersebut dan bisa digunakan berulang-ulang. Nah, jadi desain bahan ajar bukan sekadar pelengkap tetapi merupakan bagian penting dalam keberhasilan pembelajaran. Lalu bagaimana langkah dalam mendesain bahan ajar? Langkah pertama adalah analisis kebutuhan. Guru perlu mengetahui karakteristik siswa, kebutuhan belajar mereka, serta kesulitan yang mungkin mereka hadapi. Langkah kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan ini menjadi arah utama agar bahan ajar tidak melebar dan tetap fokus pada materi. Yang ketiga, yaitu memilih dan menyusun materi. Materi yang dipilih harus sesuai dengan tujuan, lalu diurutkan secara logis dan mudah dipahami. Yang keempat adalah memilih media atau bentuk bahan ajar. Guru dapat menentukan apakah materi ini lebih cocok disajikan dalam bentuk modul, video, slide, maupun media digital lainnya. Yang kelima, yaitu mendesain tampilan dan aktivitas belajar. Nah, tampilan harus rapi, penggunaan warna tidak berlebihan, dan harus relevan dari isi bahan ajar yang dilengkapi dengan lahan dengan pertanyaan sederhana. Langkah keenam adalah evaluasi dan revisi. Bahan ajar yang sudah dibuat perlu diperiksa kembali. Apakah sudah jelas, menarik, dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Jadi, desain bahan ajar adalah proses yang dirancang secara sederhana dan bertahap, bukan sekadar dibuat asal selesai. Contoh sederhana, misalnya guru ingin mengajarkan materi metamorfosis kupu-kupu kepada siswa. Jika guru hanya memberikan teks panjang tentang tahapan metamorfosis, siswa mungkin akan cepat bosan dan sulit membayangkan prosesnya. Tetapi jika bahan ajar desain dengan gambar urut yang jelas, warna yang menarik, penjelasan yang singkat, video pendek, dan latihan sederhana, maka materi tersebut akan lebih mudah dipahami. Misalnya, urutannya seperti ini.
mulai dari tujuan pembelajaran, lalu menampilkan gambar tahapan metamorfosis, lalu kemudian penjelasan singkat tentang setiap tahapan, yaitu telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Setelah itu, guru dapat memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya mengamati kupu-kupu di taman ataupun di lingkungan sekitar sekolah. Akhir pembelajaran, siswa bisa diberikan kuis kecil atau tugas menyusun urutan metamorfosis dengan benar. Gunanya untuk mengulang kembali materi yang telah diajarkan di sekolah tersebut. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa desain bahan ajar yang baik membuat materi lebih hidup, terstruktur, menarik, dan tidak membingungkan siswa. Dalam praktiknya, mendesain bahan ajar tentu memiliki beberapa tantangan, misalnya keterbatasan waktu guru. Nah, kemampuan teknologi yang belum merata serta perbedaan karakter dan kebutuhan siswa. Namun, tantangan tersebut bukan alasan untuk tidak berinovasi. Bahan ajar yang sederhana tapi dirancang dengan tepat tetap bisa memberikan hasil yang baik. Yang paling penting adalah memahami tujuan pembelajaran, karakter dari siswa, dan prinsip-prinsip dasar dalam desain bahan ajar. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa desain bahan ajar adalah proses penting dalam pembelajaran. Desain bahan ajar bukan hanya tentang membuat materi terlihat lebih menarik, tetapi juga tentang bagaimana materi tersebut disusun agar relevan, sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh siswa. Dengan desain yang baik, bahan ajar dapat membantu guru dalam mengajar lebih efektif dan membantu siswa belajar dengan lebih optimal.
Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, kita perlu mampu merancang bahan ajar yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan bermakna. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Bye-bye.